Shalom, selamat datang kembali di Pelita Padre Pio. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa beberapa anggota keluarga seiring waktu menjauh dari Anda tanpa alasan yang jelas? Mengapa bahkan di dalam rumah yang sama, suasana menjadi tegang, percakapan berakhir dengan pertengkaran, dan jiwa Anda merasakan kedamaian aneh ketika orang-orang tertentu tidak hadir? Itu bukan kebetulan. Menurut Padre Pio, ketika Tuhan ingin melindungi jiwa Anda dan perjalanan spiritual Anda, Tuhan sendiri mulai mengatur langkah-langkah dalam hidup Anda. Dan terkadang perubahan-perubahan itu menyakitkan. Padre Pio mengatakan sesuatu yang mengguncang hati. Ketika seseorang meninggalkan Anda tanpa kesalahan dari pihak Anda, bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan telah mendengar percakapan yang tidak Anda dengar. Kata-kata ini mengandung kebenaran yang mendalam. Kebenaran yang dapat mengubah cara Anda memandang hubungan keluarga Anda. Karena Tuhan melihat apa yang tidak dilihat oleh mata Anda. Tuhan mendengar apa yang tidak didengar oleh telinga Anda. Tuhan memahami apa yang tidak dicurigai oleh hati Anda yang polos. Jika hari ini Anda terluka oleh seseorang dalam keluarga, jika seseorang yang dekat dengan Anda berpaling dan Anda tidak mengerti alasannya, video ini untuk Anda. Mereka tidak secara terbuka menginginkan keburukan Anda, tetapi hati mereka menolak kebaikan yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup Anda. Dan justru disitulah surga campur tangan. Padre Pio memperingatkan bahwa kejahatan tidak selalu datang dengan wajah musuh yang jelas. Seringkali kejahatan bersembunyi di balik senyuman keluarga, dalam kata-kata perhatian palsu, dalam nasihat yang tampak bijaksana, tetapi menjauhkan Anda dari doa, pengakuan dosa, dan rosario. Hari ini Anda akan menemukan bagaimana Tuhan melindungi Anda dengan cara yang paling tak terduga. Bagaimana Tuhan menyingkirkan dari hidup Anda mereka yang bisa menghancurkan jiwa Anda. Dan mengapa terkadang cinta terbesar justru dinyatakan melalui jarak, bukan kedekatan. Tetaplah sampai akhir, karena kata-kata terakhir dari pesan ini mungkin adalah tepat apa yang dibutuhkan oleh hati Anda yang terluka. Ketika Padre Pio mengatakan bahwa Tuhan mendengar percakapan yang tidak Anda dengar, ia sedang mengungkapkan sebuah kebenaran rohani yang dalam. Ada realitas tak terlihat yang terjadi di sekitar Anda, yang tidak dapat ditangkap oleh indera fisik Anda. Ada kata-kata yang diucapkan tentang Anda ketika Anda tidak hadir. Ada pikiran yang dipelihara melawan kedamaian Anda. Ada energi yang diarahkan untuk meruntuhkan kebaikan yang Tuhan tanamkan dalam jiwa Anda. Dan Tuhan, dalam belas kasih-Nya yang tak terbatas, melihat semua itu. Tuhan tidak hanya melihat, Tuhan bertindak. Ketika seorang anggota keluarga mulai menjauh, mungkin Tuhan sedang menjawab doa-doa Anda dengan cara yang tidak Anda harapkan. Anda meminta perlindungan, dan Tuhan sedang melindungi Anda. Anda meminta kedamaian, dan Tuhan sedang menyingkirkan apa yang merampas kedamaian Anda. Renungkanlah tentang ini. Berapa kali Anda merasa lelah setelah berbicara dengan anggota keluarga tertentu? Berapa kali sukacita Anda berubah menjadi kecemasan setelah sebuah pertemuan? Itu tidak normal. Itu bukan cinta. Itu adalah pengaruh beracun yang menyamar sebagai perhatian keluarga. Padre Pio mengajarkan bahwa ada anggota keluarga yang menjadi, tanpa sadar, alat musuh. Mereka tidak bangun dengan rencana untuk mencelakai Anda, tetapi hati mereka tertutup terhadap rahmat yang Tuhan curahkan atas Anda. Dan perlawanan spiritual ini menciptakan lingkungan yang berat, di mana cahaya batin Anda mulai melemah. Iri hati dapat ada bahkan di antara saudara.
Kecemburuan dapat mengubah orang tua menjadi pengkritik yang tak kenal lelah. Dan ketika Anda mulai bertumbuh secara rohani, ketika iman Anda semakin dalam, orang-orang ini merasakan sesuatu yang bahkan tidak dapat mereka jelaskan. Seolah-olah cahaya Anda menyingkapkan kegelapan yang mereka pilih untuk tetap tersembunyi. Tuhan mengetahui hal ini, dan karena itu Tuhan bertindak bukan karena kekejaman, tetapi karena kasih. Bukan karena balas dendam, tetapi karena perlindungan. Tuhan melihat apa yang belum bisa Anda lihat, bahwa jarak ini, betapapun menyakitkan sekarang, akan menjadi keselamatan Anda di masa depan. Padre Pio sangat memahami beratnya kritik, bahkan dari mereka yang seharusnya berada di sisi Anda, dan ia memperingatkan kita, musuh jarang menampakkan diri sebagai musuh. Musuh datang dengan penyamaran. Musuh menggunakan wajah-wajah yang dikenal. Musuh berbisik melalui suara-suara yang akrab. Bayangkan adegan ini. Anda pulang ke rumah dengan penuh semangat karena mengalami pengalaman mendalam dalam misa. Anda merasakan kehadiran Tuhan dengan cara yang baru. Lalu Anda membagikannya kepada seseorang dalam keluarga. Dan bagaimana reaksinya? Senyuman yang dipaksakan, komentar sarkastik, atau lebih buruk, kamu berlebihan, atau hati-hati jangan sampai menjadi fanatik. Kata-kata itu tidak netral, kata-kata itu membawa racun rohani. Itu seperti jarum-jarum kecil yang menusuk semangat Anda, kepercayaan diri Anda, dan hubungan Anda dengan Tuhan. Dan yang paling menyakitkan adalah karena itu datang dari orang-orang yang Anda cintai. Orang-orang yang pendapatnya berarti bagi Anda. Musuh tahu bahwa dia tidak bisa menyerang Anda secara langsung, maka dia mengubah strateginya. Musuh menggunakan orang-orang di sekitar Anda untuk menanamkan keraguan, untuk menciptakan kebingungan, untuk mendinginkan iman Anda sedikit demi sedikit. Ini adalah perang yang mengikis perlahan. Dalam sebuah kesaksian rohani Padre Pio, diceritakan tentang seorang remaja perempuan yang mengalami hal ini. Setiap kali ia mengambil rosario untuk berdoa, ibunya selalu memberikan komentar negatif. Engkau selalu berdoa, tetapi hidupmu tidak juga membaik. Pada awalnya, remaja itu mengabaikannya, tetapi kata-kata itu mulai menumpuk. Dan sedikit demi sedikit, rosario itu mulai terlupakan. Sampai suatu hari ia bermimpi. Padre Pio muncul dan berkata, "Tidak semua yang hidup di bawah atap yang sama menginginkan terang yang sama." Remaja itu terbangun dengan meneteskan air mata. Dan pada hari itu ia mengambil keputusan. Ia akan tetap berdoa, tidak peduli apa yang dikatakan orang. Dan Anda tahu apa yang terjadi. Ibunya mulai menjauh, perlahan-lahan menghabiskan lebih sedikit waktu bersamanya. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, remaja itu merasakan kedamaian. Ketika Tuhan mengizinkan jarak seperti itu karena Tuhan melihat bahaya yang tidak Anda lihat. Itu karena Tuhan sedang melindungi jiwa Anda dari pengaruh yang bisa menghancurkan Anda. Padre Pio berkata, ketika Tuhan memangkas, Tuhan tidak menghancurkan, Tuhan mempersiapkan untuk menghasilkan buah. Bayangkan sebuah pohon anggur. Seorang petani memotong cabang-cabang yang tidak berbuah. Ia memotong cabang-cabang yang sakit. Untuk apa? Karena ia menginginkan panen yang berlimpah. Tuhan melakukan hal yang sama dalam hidup Anda. Tuhan melihat silsilah keluarga Anda dan melihat cabang-cabang mana yang menyerap energi rohani Anda. Hubungan mana yang menghalangi Anda untuk bertumbuh. Dan kemudian, dengan ketepatan seorang tukang kebun yang berpengalaman, Tuhan memangkas. Dan pemangkasan itu menyakitkan. Tetapi rasa sakit dari pemangkasan itu sementara. Buah yang datang setelahnya adalah kekal.
Anda mungkin tidak melihatnya sekarang, tetapi suatu hari nanti, ketika Anda melihat ke belakang, Anda akan mengerti. Anda akan melihat bahwa orang yang menjauh itu sebenarnya menghalangi Anda untuk mencapai tujuan Tuhan dalam hidup Anda. Tuhan tidak pernah mengizinkan jarak tanpa tujuan. Setiap perpisahan memiliki alasan ilahi di baliknya. Mungkin orang itu menahan Anda dalam masa lalu yang Tuhan ingin Anda tinggalkan. Mungkin orang itu menghalangi Anda untuk mengambil keputusan penting. Dan tahukah Anda bagaimana Tuhan melakukan pemangkasan ini? Terkadang melalui pertengkaran yang tampaknya tidak berarti. Di lain waktu melalui keadaan eksternal. Perpindahan kota, pekerjaan baru, atau bahkan penyakit yang memisahkan secara geografis. Ada saat-saat ketika itu hanya berupa keheningan yang memanjang, jarak emosional yang semakin besar. Padre Pio juga mengalami hal ini. Ada masa ketika bahkan saudara-saudara seimannya menjauh darinya. Beberapa karena iri terhadap karunia mistiknya, yang lain karena tidak memahami penderitaannya. Dan apa yang dilakukan Padre Pio? Ia tidak mengejar mereka. Ia hanya menerima, mempersembahkan semuanya kepada Tuhan, dan melanjutkan jalannya. Karena ia memahami sesuatu yang mendasar. Ketika Tuhan mengizinkan seseorang keluar dari hidup Anda, itu karena Tuhan ingin mengisi ruang itu. Tuhan ingin menjadi penghiburan Anda. Tuhan ingin Anda belajar menemukan dalam dirinya segala sesuatu yang selama ini Anda cari dalam manusia. Jadi, jika Anda sedang melalui proses pemangkasan ini sekarang, jangan putus asa. Lihatlah ini sebagai persiapan. Tuhan sedang mempersiapkan Anda untuk sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang hanya mungkin terjadi ketika Anda bebas dari ketergantungan emosional. Apa yang harus Anda lakukan ketika Anda menyadari bahwa Tuhan sedang mengizinkan jarak ini? Padre Pio memberi kita petunjuk yang jelas. Hal pertama, jangan melawan prosesnya. Banyak orang ketika merasakan jarak mulai muncul, mereka panik. Mereka mulai lebih sering menelepon, mengirim pesan tanpa henti, memaksakan pertemuan, dan itu hanya memperburuk keadaan. Ketika Anda melakukan itu, Anda sedang melawan kehendak Tuhan. Anda sedang berkata kepadanya, "Tidak, saya lebih tahu daripada engkau." Tetapi Anda tidak lebih tahu daripada Tuhan. Anda tidak melihat gambaran keseluruhan. Anda tidak mengetahui masa depan. Padre Pio memiliki sebuah kalimat yang kuat. Ketika kedamaian batin menghilang, sesuatu atau seseorang sedang mengambil tempat yang seharusnya milik Tuhan. Renungkanlah ini sejenak. Apakah Anda memiliki kedamaian ketika Anda dekat dengan orang itu? Jika jawabannya tidak, maka orang itu sedang menempati ruang dalam hidup Anda yang seharusnya milik Tuhan. Dan apa yang harus Anda lakukan? Lepaskan, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan kepercayaan. Percayalah bahwa Tuhan tahu apa yang sedang Tuhan lakukan. Percayalah bahwa kekosongan yang Anda rasakan sekarang akan diisi dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Melepaskan bukan berarti berhenti mencintai. Itu hanya berarti menyadari bahwa cinta sejati kadang diekspresikan melalui jarak. Anda bisa mencintai seseorang dan tetap menyadari bahwa kehadiran terus-menerus orang tersebut justru merugikan. Padre Pio mengajarkan untuk melakukan ini melalui doa. Setiap kali Anda merindukan orang itu, daripada meneleponnya, hubungilah Tuhan. Setiap kali Anda ingin mengirim pesan, kirimkan doa. Ubah keterikatan emosional Anda menjadi perantaraan spiritual. Dan ada sesuatu yang sangat penting di sini. Jangan berbicara buruk tentang orang yang telah menjauh. Jangan menceritakan kepada semua orang apa yang terjadi, karena ketika Anda melakukannya, Anda justru memperpanjang penderitaan Anda sendiri. Jika Anda perlu berbicara,
berbicaralah dengan Tuhan. Jika Anda perlu mencurahkan isi hati, curahkanlah di ruang pengakuan dosa. Mari kita berbicara tentang sesuatu yang khusus yang diamati oleh Padre Pio, yaitu permusuhan keluarga yang diarahkan pada kehidupan iman Anda. Anda mulai mendoakan rosario setiap hari dan seseorang menertawakannya. Anda memutuskan untuk pergi ke misa di hari kerja dan kembali mendengar komentar. Anda membagikan sebuah mukjizat dan tanggapannya adalah tatapan skeptis. Reaksi-reaksi ini tidak netral. Ini adalah manifestasi spiritual. Ketika seseorang bereaksi dengan permusuhan terhadap kebaikan yang Tuhan lakukan dalam hidup Anda, bukan orang itu yang berbicara, melainkan musuh yang berbicara melalui dirinya. Padre Pio menjelaskan bahwa ketika Anda mulai bertumbuh dalam iman, cahaya Anda menjadi semakin terang. Dan cahaya itu mengganggu mereka yang memilih hidup dalam kegelapan. Bukan karena cahaya itu agresif, tetapi karena cahaya itu menyingkapkan. Cahaya itu memperlihatkan perbedaan antara mereka yang mencari Tuhan dan mereka yang menjauh darinya. Dan reaksi alami dari mereka yang berada dalam kegelapan adalah mencoba memadamkan cahaya. Dengan mengkritik, merendahkan, mengejek, membuat Anda merasa bersalah karena memiliki iman, menanamkan benih keraguan. Apakah saya berlebihan? Tetapi Anda tidak berlebihan. Yang sedang terjadi adalah pertempuran spiritual, dan Anda perlu menyadari hal ini agar tidak jatuh dalam jebakan meninggalkan iman karena opini orang lain. Untuk memahami hal ini dengan lebih nyata, marilah kita melihat sebuah kisah yang mencerminkan pergulatan rohani yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Maria telah lama hidup sebagai seorang Katolik, tetapi secara dangkal, sampai ia mengalami pengalaman yang kuat saat adorasi. Ia memutuskan untuk sepenuhnya mengubah hidupnya. Ia mulai pergi ke misa setiap hari, mulai mendoakan rosario, dan hidupnya pun berkembang. Tetapi tahukah Anda siapa yang tidak senang? Saudarinya mulai membuat komentar yang menyakitkan. Kamu jadi terlalu saleh, dulu kamu lebih menyenangkan. Seiring waktu, hubungan mereka memburuk. Maria sangat menderita, tetapi dalam pengakuan dosa, imam berkata, "Saudaramu tidak marah kepadamu. Ia marah pada cahaya yang kamu bawa." Itu menjadi pembebasan baginya. Maria mengerti bahwa ini bukan persoalan pribadi, melainkan persoalan spiritual. Padre Pio mengalami hal ini secara mendalam, dan Tuhan pun bertindak. Mereka yang menganiayanya perlahan-lahan dijauhkan. Padre Pio berkata, "Persembahkan kepada Tuhan semua orang yang telah melukai Anda, dan Anda akan melihat bagaimana jiwa Anda mendapatkan kembali kedamaian." Praktik ini memiliki kekuatan transformasi yang sangat besar. Ketika Anda mempersembahkan kepada Tuhan orang-orang yang melukai Anda melakukan dua hal sekaligus. Pertama, Anda melepaskan kendali. Anda mengakui bahwa Anda tidak dapat mengubah orang itu. Dan penyerahan ini membebaskan, karena selama Anda mencoba mengendalikan situasi, Anda terikat padanya. Tetapi ketika Anda menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, Anda menjadi bebas. Kedua, Anda memutus rantai kepahitan. Kepahitan itu seperti meminum racun dengan harapan orang lain yang mati. Namun, ketika Anda mempersembahkan orang itu kepada Tuhan, ketika Anda sungguh-sungguh mendoakannya, sesuatu yang supranatural terjadi. Racun itu mulai keluar dari hati Anda. Kepahitan larut, kemarahan berubah menjadi belas kasih. Dan inilah kedamaian yang dimiliki Padre Pio. Kedamaian yang tidak dapat dirampas oleh apapun atau siapapun. Ia mengalami penganiayaan yang berat,
dituduh secara tidak adil, namun tetap memiliki kedamaian. Bagaimana? Karena Padre Pio mempersembahkan segalanya kepada Tuhan. Ia memiliki sebuah praktik yang bisa Anda ikuti. Setiap pagi, ia mempersembahkan semua orang yang akan ditemuinya, terutama mereka yang mungkin akan menyakitinya. Padre Pio berkata, "Tuhan, aku menyerahkan ke dalam tangan-Mu semua orang yang hari ini akan bertemu denganku. Jika ada yang datang untuk melukaiku, biarlah aku menerima rasa sakit itu sebagai persembahan bagi dosa-dosa mereka." Suatu kali, seorang saudara yang pernah bersikap kejam terhadapnya jatuh sakit parah. Dan tahukah Anda siapa yang menghabiskan malam-malam untuk berdoa demi kesembuhannya? Padre Pio. Ia tidak menyimpan dendam, dan orang itu pun sembuh. Dan ketika ia mengetahui siapa yang telah mendoakannya, ia menangis penuh penyesalan. Inilah kemenangan dari pengampunan. Itu tidak berarti Anda menjadi orang yang mudah diinjak. Itu berarti Anda memilih untuk tidak memikul beban kebencian. Padre Pio berkata, "Jika Tuhan mengambil teman-temanku, itu karena Tuhan ingin menjadi satu-satunya penghiburku. Maka hari ini ucapkanlah doa ini. Tuhan Yesus, aku menyerahkan ke dalam tangan-Mu semua anggota keluargaku yang telah menjauh dariku. Aku mengampuni mereka. Aku memberkati mereka. Sembuhkanlah luka di hatiku. Penuhilah kekosongan yang mereka tinggalkan dengan kehadiran-Mu. Amin." Padre Pio mengatakan bahwa penderitaan yang diterima dan dipersembahkan kepada Tuhan memiliki nilai lebih daripada 1000 doa yang dilakukan dalam kenyamanan. Ketika Anda merasakan sakit di dada karena seorang anggota keluarga berpaling, berhentilah sejenak dan berdoalah seperti ini. "Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Jika jarak ini berasal dari-Mu, aku menerimanya. Tetapi jika berasal dari kejahatan, selubungilah dengan cahaya-Mu." Doa ini memiliki kuasa untuk membuka pintu yang ditutup oleh kepahitan. Dan ini bukan doa yang diucapkan sekali saja. Ini adalah doa yang Anda ulangi setiap kali rasa sakit itu kembali. Karena rasa sakit itu akan kembali. Anda akan melihat foto lama, dan kerinduan akan datang. Dan dalam setiap situasi, Anda memilih apakah akan memelihara kepahitan atau memelihara doa. Padre Pio menganjurkan praktik-praktik konkret. Ia selalu menyarankan untuk memiliki air suci. Air suci memiliki kekuatan rohani yang nyata. Air suci mengusir pengaruh buruk dan membawa kedamaian. Jika di rumah Anda sering terjadi pertengkaran, mulailah menggunakan air suci. Percikkan di setiap ruangan sambil mendoakan Bapa Kami dan Salam Maria. Katakan, "Tuhan Yesus, sucikanlah tempat ini dengan darah-Mu yang mulia." Letakkan salib di pintu masuk rumah Anda. Karena salib adalah simbol tertinggi dari kasih Tuhan dan kemenangan atas kejahatan. Dan di dalam rumah milikilah gambar hati kudus Yesus dan hati tak bernoda Maria. Padre Pio memiliki devosi khusus terhadap gambar ini. Namun ada sesuatu yang sangat penting. Ketika seorang anggota keluarga menolak Anda, jangan membalas dengan kebencian, balaslah dengan doa. Pada saat itu juga katakan dalam hati, "Yesus, ampunilah orang ini, karena ia tidak tahu apa yang diperbuatnya." Tahukah Anda apa yang terjadi? Anda menjadi saluran berkat. Anda memutus siklus negativitas. Padre Pio berkata, "Jiwa yang mengampuni memenangkan pertempuran yang dirayakan oleh para malaikat." Ketika Anda mengampuni, Anda tidak hanya melakukan kebaikan bagi orang yang melukai Anda. Anda sedang memenangkan pertempuran rohani. Anda memberikan sukacita besar di surga. Dan jika Anda merasa sendirian, pandanglah salib. Pandanglah Yesus. Ia ditinggalkan oleh semua orang, tetapi Bapa Surgawi menyertainya.
dan Ia mengubah kesepian itu menjadi keselamatan. Tuhan akan melakukan hal yang sama bagi Anda. Rasa sakit Anda bukan hukuman, melainkan pemurnian. Kita telah sampai pada titik penting. Sekarang kita perlu berbicara tentang melepaskan, benar-benar melepaskan. Karena seringkali mukjizat yang Anda tunggu tidak terjadi karena Anda masih memegang apa yang Tuhan sudah minta untuk Anda serahkan. Bayangkan seorang anak yang memegang mainan yang rusak. Tangannya terluka oleh bagian-bagian yang tajam. Tangan anak itu berdarah, dan ayahnya berkata, "Anakku, berikan mainan itu kepadaku. Itu melukaimu." Tetapi anak itu menolak. "Tidak, ayah, aku mencintai mainan ini. Anda adalah anak itu." Dan mainan yang rusak itu adalah hubungan keluarga yang sedang melukai Anda. Tuhan berkata, "Anakku, serahkan itu kepadaku, itu melukaimu." Tetapi Anda menolak. "Tidak Tuhan, ini keluargaku, aku tidak bisa melepaskannya." Padre Pio mengajarkan bahwa terkadang tindakan kasih terbesar adalah melepaskan. Bukan dengan sikap tidak peduli, tetapi dengan kepercayaan. Percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih baik. Percaya bahwa perpisahan ini diperlukan demi kebaikan semua pihak. Maka hari ini Anda perlu membuat pilihan. Apakah Anda akan terus berpegang pada apa yang Tuhan sudah lepaskan? Atau Anda akan memiliki keberanian untuk membuka tangan dan membiarkan orang itu pergi? Tidak untuk selamanya, tetapi untuk waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Lakukanlah tindakan persembahan ini sekarang. Bapa yang kekal, aku mempersembahkan kepadamu penderitaanku, karena anggota keluargaku yang menolakku dan menyakitiku. Aku menyerahkan mereka sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Sucikanlah mereka dengan terang-Mu, berkatilah mereka dan sembuhkan luka-luka yang mereka sebabkan di hatiku. Semoga aku tidak menyimpan dendam, dan semoga aku bebas untuk mencintai-Mu. Doa ini memiliki kuasa penyembuhan yang nyata. Ini bukan psikologi, melainkan rahmat ilahi yang bekerja dalam jiwa Anda. Dan ketika Anda mengulangi doa ini setiap hari, sesuatu akan terjadi. Anda mulai merasakan kedamaian, bahkan jika keadaan tidak berubah. Kedamaian adalah tanda pertama bahwa Tuhan sedang bekerja. Sebuah kedamaian yang secara logika tidak masuk akal. Kedamaian yang hanya bisa datang dari Tuhan. Dan ketika Anda merasakan kedamaian itu, Anda tahu Anda berada di jalan yang benar. Dan jika suatu hari anggota keluarga itu kembali, sambutlah mereka dengan kelembutan, bukan dengan teguran, bukan dengan tuntutan, tetapi dengan belas kasih yang tulus. Padre Pio berkata, "Jangan mengejar siapapun, berdoalah. Apa yang menjadi milikmu dalam Tuhan akan kembali kepadamu. Maka bebaskanlah diri Anda, serahkanlah, ampunilah, dan teruslah melangkah. Bukan dengan kepahitan orang yang ditolak, tetapi dengan martabat seseorang yang percaya kepada Tuhan." Saudara-saudariku terkasih, jika Anda sampai di titik ini, itu bukan kebetulan. Mungkin Tuhan sedang berbicara langsung kepada hati Anda saat ini. Anda tidak sedang kehilangan, Anda sedang dilindungi. Surga tidak memisahkan Anda dari seseorang karena kebencian, tetapi karena kasih. Kasih yang begitu besar sehingga rela membiarkan Anda menderita sementara untuk menyelamatkan Anda dari penderitaan yang jauh lebih besar di masa depan. Kasih yang begitu dalam sehingga menyingkirkan orang-orang dari hidup Anda demi melindungi jiwa Anda. Ketika Tuhan menjauhkan seorang anggota keluarga yang tidak menginginkan kebaikan Anda, Tuhan sedang berkata, "Aku terlalu mengasihimu untuk membiarkan orang ini menghancurkan apa yang sedang kubangun di dalam dirimu. Percayalah kepadaku, karena aku tahu apa yang sedang kulakukan." Tuhan melihat percakapan yang tidak Anda dengar.
Tuhan mengetahui niat yang tidak Anda sadari. Tuhan mengenali bahaya yang tidak Anda kenali. Dan karena itu, Tuhan bertindak. Tuhan memangkas pohon keluarga Anda agar Anda dapat bertumbuh. Tuhan menjauhkan orang-orang bukan karena Anda tidak mencintai mereka, tetapi karena Tuhan terlalu mengasihi Anda. Dan apa yang harus Anda lakukan? Menerima proses tanpa melawan, mengampuni tanpa menyimpan dendam, berdoa tanpa berhenti mencintai, melepaskan tanpa melekat, percaya bahwa Tuhan tahu apa yang Tuhan lakukan. Padre Pio ditolak, disalahpahami, dianiaya, tetapi ia menerima semuanya dengan kerendahan hati dan mempersembahkan semuanya kepada Tuhan. Dan ia diakui sebagai seorang santo. Lukanya berubah menjadi kemuliaan. Penderitaannya berubah menjadi keselamatan bagi jutaan orang. Dan hal yang sama akan terjadi pada Anda. Rasa sakit yang Anda rasakan hari ini akan berubah menjadi kebijaksanaan esok hari. Kesendirian yang Anda alami sekarang akan berubah menjadi keintiman yang mendalam dengan Tuhan. Jarak yang menyakitkan akan dikenali sebagai berkat terbesar. Menjelang akhir pesan ini, marilah kita sejenak menundukkan hati di hadapan Tuhan. Jika Anda merindukan perlindungan bagi keluarga Anda dan percaya pada penyertaan Tuhan melalui perantaraan Padre Pio, tuliskan dengan iman di kolom komentar. Hati kudus Yesus dan hati tak bernoda Maria, lindungilah keluargaku. Hati kudus Yesus dan hati tak bernoda Maria, berkuasalah dalam keluargaku dan dalam semua keluarga di dunia. Biarlah itu bukan sekadar kata-kata, tetapi doa yang lahir dari hati yang percaya. Sebab seringkali, tanpa disadari, ada anggota keluarga yang menjadi saluran kelelahan batin, iri hati, atau keraguan yang menguji iman Anda. Ingatlah selalu, jarak yang menyakitkan hari ini bisa menjadi berkat yang menyelamatkan Anda esok hari. Perpisahan yang melukai Anda sekarang bisa menjadi perlindungan yang mencegah kehancuran Anda di masa depan. Percayalah pada prosesnya, percayalah kepada Tuhan. Kalau kamu merasa renungan ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan share. Mari sebarkan kebijaksanaan rohani Padre Pio kemana-mana. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan iman ini. Semoga doamu kuat, imanmu teguh, dan rosario selalu dekat di hatimu. Yesus, Engkau andalanku. Amin.